Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek dengan judul Pengembangan Aplikasi Virtual Reality Museum Indonesia berbasis lingkungan 3D yang interaktif. Proyek ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Realitas Maya dan Brimbo dengan dosen pengampu Bapak Hanhan Maulana MKom PhD. Aplikasi ini merupakan implementasi konsep virtual reality non-immersif berbasis desktop yang memungkinkan pengguna menjelajahi museum secara virtual menggunakan lingkungan 3D yang interaktif. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wildan Decian dengan NIM 101221194 dan berikut adalah anggota kelompok kami. Latar belakang dari proyek ini adalah berangkat dari pengembangan teknologi virtual reality yang saat ini semakin pesat dan telah mendorong transformasi digital di berbagai bidang, termasuk edukasi dan pelestarian budaya. Museum sebagai media pembelajaran sejarah masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti keterbatasan akses geografis, yaitu jarak yang jauh, serta waktu operasional yang sangat terbatas. Selain itu, media digital yang tersedia saat ini masih cenderung bersifat pasif, misal hanya berupa gambar ataupun video, sehingga kurang memberikan pengalaman interaktif yang mendalam. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi berbasis teknologi yang mampu menghadirkan pengalaman eksplorasi museum secara virtual yang interaktif dan mudah diakses melalui perangkat desktop. Dalam proyek ini, kami mengimplementasikan konsep realitas maya non-imersif menggunakan teknologi 3D yang interaktif. Dalam pengembangan aplikasi ini, terdapat beberapa tahapan utama, yaitu perancangan sistem dan arsitektur, lalu yang kedua implementasi lingkungan 3D, yang ketiga implementasi artefak 3D, lalu yang keempat implementasi navigasi first person, lalu yang kelima implementasi interaksi menggunakan raycasting, lalu yang terakhir pengujian dan optimasi. Tahapan ini dilakukan secara bertahap, mulai dari perancangan struktur sistem hingga pengujian performa dan kenyamanan kepada pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan lebih detail, mulai dari tahap 1 perancangan sistem dan arsitektur. Pada tahap 1 perancangan sistem dan arsitektur terdapat 4 poin utama, yaitu membangun fondasi scene kamera dan renderer menggunakan 3JS. Yang kedua adalah merancang ruang pemeran virtual yang representatif. Yang ketiga adalah kontrol, yaitu menetapkan skema navigasi menggunakan kombinasi keyboard dan mouse. Yang keempat adalah merancang mekanisme deteksi objek menggunakan teknik raycasting. Kita lanjut ke tahap kedua, yaitu implementasi lingkungan 3D. Di sini juga terdapat 4 poin utama, yaitu membuat struktur dinding menggunakan box geometri dan lantai menggunakan plane geometri. Yang kedua adalah mengatur pencahayaan untuk mendapatkan ambient dan point light, bertujuan untuk mendapatkan atmosfer museum yang imersif. Yang ketiga adalah menambahkan fog atau kabut untuk memberikan kesan kedalaman ruang pameran. Yang keempat adalah menempatkan pedestal atau meja pajangan sebagai tempat artefak diletakkan. Sekarang tahap ketiga yaitu implementasi artefak 3D. Pertama-tama kita akan memiliki modeling dulu untuk mereplikasi artefak melalui kombinasi geometri dasar secara prosedural. Kemudian ada object grouping untuk menggunakan tree, group untuk menyatukan komponen artefak agar mudah dikelola. Kemudian kita memiliki material untuk pemberian tekstur dan warna yang responsif terhadap cahaya, dan metadata, menyimpan judul dan deskripsi sejarah artefak di dalam properti user data. Kemudian pada tahap keempat, kami akan dilakukan implementasi navigasi first person, yaitu kami memiliki pointer lock untuk mengunci kursor mouse untuk kontrol kamera yang mulus layaknya pengalaman VR. Kemudian fitur escape untuk melepaskan kendali navigasi atau exit pointer lock, kemudian yang memungkinkan pengguna mengakses menu utama atau menutup sesi tour virtual. Kemudian kami memiliki movement untuk menghubungkan input keyboard ke pergerakan kamera secara real time. Kemudian ada user comfort untuk membatasi rotasi kamera untuk meminimalisir motion sickness bagi pengguna. Dan ada collision juga untuk membatasi area gerak agar pengguna tetap berada di dalam batas ruang museum. Tahap kelima yaitu implementasi interaksi. Raycasting Engine digunakan untuk mengaktifkan Tree Raycaster untuk mendeteksi arah pandang pengguna. Untuk Object Detection yaitu mendeteksi artefak yang dituju berdasarkan crosshair di tengah layar.
Interaction prompt yaitu untuk menampilkan instruksi klik saat kursor mengenai artefak. Pada information system yaitu untuk menampilkan pop-up yang berisi data sejarah yang tersimpan di user data. Selanjutnya, pada tahap ke-6 yaitu pengujian dan optimasi. Untuk uji navigasi dengan memastikan pergerakan kamera dan kontrol responsif di perangkat desktop. Performanya dengan menguji kelancaran rendering agar aplikasi berjalan dengan stabil. Pada usability yaitu melakukan pengujian untuk menilai efektivitas dan kepuasan pengguna. Fine tuning dengan menyesuaikan kecepatan gerak dan rotasi berdasarkan hasil evaluasi pengujian. Berikut hasil program yang telah dibuat, yaitu ada start screen, tampilan ruangan 3D, interaksi artefak, dan pop-up informasi artefak. Kemudian selanjutnya akan dilakukan dengan demo programnya. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi Museum Virtual Indonesia. Demo ini dijalankan melalui browser PC sebagai simulasi logika untuk nanti lingkungan virtual reality. Kami membangunnya menggunakan 3JS dan HTML sebagai fondasinya yang nanti mudah dikonversi menjadi WebXR untuk pengalaman VR. Jadi saat aplikasi pertama dibuka, pengguna disambut dengan start screen yang memberikan instruksi navigasi WSD untuk bergerak, mouse untuk melihat sekeliling, klik pada artefak untuk informasi. Nah, setelah saya klik ini melalui virtual, kursor mouse langsung hilang dan pandangan terkunci ke tengah layar. Secara teknis ini namanya tuh pointer lock API. Dalam implementasi VR, momen klik ini tuh jadi merepresentasikan saat pengguna memasang headset VR, jadi pandangan layar menjadi mata pengguna sepenuhnya. Nah, sekarang saya udah ada di lingkungan Museum 3D ini. Saya dapat WASD untuk berjalan ke kiri ke kanan, dan mouse untuk melihat ke sekeliling. Di headset VR nanti mouse-nya ini bakal diganti oleh gyroscope di kepala pengguna, head tracking, jadi kemana kepala menoleh kameranya juga bakal ikut. Sedangkan untuk WASD ini bakal diganti oleh joystick pada controller VR. Nah, bisa dilihat di sini kami membangun lingkungan dengan pencahayaan dan fog atau kabut untuk memberikan kesan kedalaman ruang yang imersif tapi tetap ringan. Jadi fitur inti dari museum ini interaksi dengan ini ada prasasti Ciarutan, ini ada gamelan, ini ada keris naga sasra. Di sini ada wayang kulit. Nah, saat saya mengarahkan ke objek ini, bentar, muncul prompt interaksi. Ini namanya tuh ray casting. Jadi sistem penembakan garis sinar tak terlihat dari tengah kamera. Jika sinar itu menabrak objek yang memiliki data artefak, sistemnya tuh bakal responsi. Di VR ini prinsipnya sama dengan gaze interaction, interaksi tatapan atau laser pointer dari tangan controller. Saat saya klik ini bakal ke-trigger pop-up menjelaskan detail artefak seperti warna kulit ini untuk digitalisasi budaya. Jadi informasi sejarah itu bisa diakses secara interaktif, bukan sekedar gambar diam. Dan setelah saya close ini, seperti yang lain, proses di Ciarutan dan lain-lain. Jadi kesimpulannya prototipe ini jadi mensimulasikan 3 elemen kunci VR, yaitu virtual environment, navigasi, dan interaksi real time. Logikanya sudah siap, tinggal penyesuaian input device porting buat ke perangkat VR aslinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.